Di sebuah pinggiran kota kecil di Jawa Tengah, tahun 2003, seorang gadis muda bernama Sari menjalani hidupnya dengan sederhana. Setiap pagi, Sari dengan penuh senyum melangkah menuju pangkalan dekat pasar. Ia membawa nampan berisi gorengan hangat yang menggoda siapapun yang lewat. Dengan pakaian sederhana namun rapi, serta senyuman yang tulus, Sari menarik banyak pelanggan setia. Suara canda tawa dan sapaan hangat darinya menjadi daya tarik yang membuatnya digemari oleh warga sekitar. Pasar itu tak sekadar tempat berjualan bagi Sari. Di sana, ia bertemu dengan para pelanggan setia yang selalu menantikan gorengan buatannya. Ada Pak Harjo, seorang tukang becak yang selalu membeli 3 gorengan setiap pagi untuk sarapannya. Ada juga Ibu Nur, yang sering membeli gorengan untuk anak-anaknya di rumah. Kehadiran Sari membawa keceriaan tersendiri bagi para pelanggan, membuat pagi di pasar menjadi lebih hidup. Namun, di antara orang-orang yang senang dengan kehadiran Sari, ada satu sosok yang terlihat berbeda, rekan sesama penjual gorengan yang sering tampak murung dan sinis ketika Sari datang. Sosok ini, yang tak pernah terlalu dekat dengan Sari, seolah menyimpan sesuatu di dalam tatapannya. Walaupun Sari tidak terlalu memedulikannya, beberapa orang di pasar pernah mengomentari bagaimana tatapan rekan penjualnya itu seolah menyimpan ketidakpuasan dan kemarahan yang terpendam. Hari-hari Sari pun berjalan dengan damai, atau setidaknya begitu yang ia pikirkan. Ia menjalani rutinitasnya dengan penuh dedikasi, selalu menjaga kualitas gorengan yang ia jual, memastikan pelanggan tetap puas dan senang. Sari tidak pernah mengira bahwa kebahagiaan sederhana yang ia miliki justru bisa menimbulkan kecemburuan. Sebagian besar pelanggan tidak tahu bahwa Sari sebenarnya memendam mimpi untuk membuka warung gorengan yang lebih besar, dengan beragam pilihan makanan yang bisa dijual. Tapi, untuk saat ini, pangkalan kecil dekat pasar itu sudah cukup baginya. Ia hanya berfokus menjalani hari dengan baik, tanpa mengira bahwa kehidupan tenangnya perlahan akan berubah, diselimuti oleh misteri yang mulai merayap tanpa peringatan. Dalam kesehariannya yang sederhana itu, ada satu hal yang seringkali mengusik pikirannya, tatapan kosong dan kadang sinis dari rekan penjual yang lain. Kadang, Sari merasa diikuti oleh tatapan tersebut, seolah ada sesuatu yang tak beres di balik senyum pura-pura yang dilemparkan rekan itu padanya. Meski begitu, Sari selalu mencoba mengabaikan perasaan aneh tersebut, berfokus pada pekerjaannya, dan menepis kecurigaan yang kadang muncul di hatinya. Ketidakpedulian Sari justru membuat dirinya semakin rentan. Di balik kehangatan dan senyumannya yang tulus, ada seseorang yang diam-diam merencanakan sesuatu yang kelam, yang akan merusak kehidupan tenang Sari dalam sekejap mata. Hari-hari Sari yang biasanya penuh senyum mulai berubah dalam keheningan yang tak biasa. Pada awalnya, ia tidak menyadari adanya perubahan dalam hidupnya. Beberapa minggu menjelang kejadian kelam itu, Sari mulai merasakan hal-hal ganjil yang perlahan-lahan menghantui kesehariannya. Pagi itu, ketika sedang menggoreng tempe untuk dagangannya, Sari tiba-tiba merasakan tubuhnya mendadak lemas. Kepalanya terasa berat, dan pandangannya berbayang seolah-olah ada selubung kabut yang membatasi penglihatannya. "Ada apa ini?" gumamnya sambil memijat pelipisnya. Setelah beberapa saat, perasaan aneh itu hilang, tapi menyisakan ketakutan samar dalam hati Sari. Ia mencoba mengabaikannya dan meneruskan pekerjaannya, berharap itu hanya kelelahan biasa. Firasat buruk mulai menggantung di benaknya. Hari-hari berikutnya, tanda-tanda itu semakin jelas. Sari kerap terbangun di tengah malam dengan napas terengah-engah. Mimpi buruk yang seakan nyata mengganggunya hampir setiap malam. Di dalam mimpinya, Sari melihat sosok gelap yang berusaha mendekatinya, menyentuhnya dengan tangan yang dingin. Saat ia terbangun, tubuhnya selalu terasa lemas, seolah energi hidupnya perlahan-lahan terkuras. Tak hanya itu, gorengan yang ia jual terkadang terasa berbeda. Beberapa pelanggan yang setia mulai mengeluh karena gorengan Sari terkadang pahit dan berbau aneh, meski ia tidak melakukan perubahan apapun dalam resepnya. Pelanggan setia seperti Pak Harjo dan Ibu Nur juga menyebutkan rasa gorengan yang tidak seperti biasanya. Merasa bingung, Sari memastikan minyak yang ia gunakan selalu bersih, dan bahan-bahan yang dipakai tetap segar. Namun, keluhan itu tak kunjung reda, malah semakin sering terdengar. Dalam keputusasaannya,
Sari mencoba mencari alasan dari semua kejadian yang menimpanya. Ia bertanya-tanya. Di dalam hatinya, muncul perasaan tak nyaman. Bisikan halus mulai memenuhi pikirannya, memberitahukan bahwa mungkin ada sesuatu yang lebih dari sekadar masalah dalam dagangannya. Kegelisahannya memuncak ketika suatu malam, ia terbangun karena mimpi buruk lagi. Kali ini, sosok gelap dalam mimpinya lebih jelas. Seseorang berdiri di hadapannya, dengan tatapan penuh kebencian yang seakan-akan mengancam nyawanya. Wajah samar itu terasa familiar, namun ia tidak bisa mengingatnya dengan jelas. Saat ia terbangun, tubuhnya kembali lemas, dan ia merasa semakin tidak berdaya. Sari hanya bisa duduk dalam diam, memandangi langit-langit kamarnya yang gelap, sambil merenungkan apa yang sebenarnya sedang terjadi padanya. Keesokan paginya, Sari berusaha melawan ketakutan dan kelelahan yang ia rasakan. Dengan langkah pelan, ia menuju pasar seperti biasa. Ketika ia tiba di pangkalan, matanya bertemu dengan sosok rekan usahanya yang berdiri tak jauh darinya dengan tatapan dingin. Tatapan itu bukan sekadar kebetulan. Ada sesuatu dalam sorot mata rekan tersebut yang membuat bulu kuduk Sari berdiri. Ia tak bisa mengabaikan firasat buruk yang semakin menguat di hatinya. Ketakutan dan kebingungan bercampur menjadi satu dalam hati Sari. Ia merasa seolah ada kekuatan tak terlihat yang mengintainya dari kegelapan, menunggu saat yang tepat untuk menghancurkan hidupnya. Tanpa sadar, air mata mulai mengalir di pipinya. Namun, Sari tidak punya jawaban, hanya serangkaian tanda-tanda aneh yang semakin hari semakin nyata, membawa dirinya lebih dalam ke dalam lingkaran kengerian yang perlahan-lahan mulai menelan hidupnya. Setelah hari-hari penuh keanehan yang terus membayangi hidupnya, Sari mulai memperhatikan satu sosok yang selama ini dianggapnya sebagai sekadar teman dan rekan berjualan. Mbak Lina adalah seorang pedagang gorengan juga, yang sudah lebih lama berjualan di pangkalan dekat pasar. Mereka biasanya berbincang ringan sambil menyiapkan dagangan. Namun, akhir-akhir ini, sikap Mbak Lina terlihat berbeda, dan kadang melontarkan tatapan tajam yang tak bisa dijelaskan Sari. Suatu pagi, saat sedang mengatur dagangannya, Sari merasakan sesuatu yang tidak biasa. Ia menoleh dan melihat Mbak Lina berdiri tak jauh dari sana, memandangnya dengan tatapan yang sulit dijabarkan, seperti penuh kebencian yang terpendam. Sari mencoba menyapa, namun Mbak Lina hanya mengangguk singkat tanpa senyum, lalu melanjutkan kegiatannya tanpa menoleh lagi. Beberapa hari kemudian, Sari menyadari bahwa gorengannya semakin sering dikritik oleh pembeli. Di sisi lain, gorengan Mbak Lina justru semakin diminati. Padahal, mereka menggunakan bahan yang serupa, bahkan kadang membeli dari penyuplai yang sama. Perasaan aneh mulai mengusik Sari, namun ia masih berusaha menepisnya, menganggap itu mungkin hanya kebetulan belaka. Sebuah percakapan kecil dengan salah satu pelanggan, Pak Harjo, membuatnya semakin gelisah. Pak Harjo, yang sering berbincang dengan Sari, mendekatinya pagi itu dan berbisik, "Sar, aku dengar dari beberapa orang, katanya ada yang iri sama kamu." Sari terdiam, hatinya bergetar mendengar ucapan Pak Harjo. Setelah Pak Harjo pergi, tatapan Sari tanpa sadar kembali tertuju ke arah lapak Mbak Lina. Ia melihat rekan usahanya itu sedang melayani pelanggan dengan senyum yang sedikit asing di matanya. Senyum yang seakan penuh kepuasan tersembunyi. Sari merasa semakin tidak tenang. Keesokan harinya, sebuah peristiwa ganjil terjadi. Sari menemukan gorengannya berantakan di atas meja, seolah-olah ada seseorang yang merusaknya. Ia menduga itu perbuatan kucing liar atau hewan lain. Namun semakin dilihat, semakin aneh rasanya, seperti sengaja diacak-acak. Dalam hatinya, Sari mulai merasakan sesuatu yang gelap, seolah ada kekuatan tak kasat mata yang menyentuhnya. Ketika hendak pulang pada sore hari itu, Mbak Lina menghampirinya. Namun, kali ini, tatapan dan raut wajahnya jauh lebih menyeramkan daripada biasanya. Dengan suara dingin, Mbak Lina berbisik, "Sar, kadang orang yang terlalu laris berjualan itu bisa membuat orang lain terganggu." Sari tercekat, tak tahu harus berkata apa. Ucapan itu terasa seperti ancaman, meski disampaikan dengan kalimat yang samar. Sepanjang perjalanan pulang, kata-kata Mbak Lina terus berputar di kepalanya, mengusik hatinya yang semakin dirundung kecemasan.
Ia merasa semakin terperangkap dalam lingkaran kegelapan yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Dalam hatinya, Sari mulai merasakan firasat yang begitu kuat. Firasat bahwa Mbak Lina bukan hanya rekan usaha biasa, melainkan seseorang yang mungkin memiliki niat jahat terhadapnya. Namun, ia masih belum berani mengakui sepenuhnya rasa takut itu, memilih untuk terus berpura-pura bahwa semua ini hanya prasangka semata. Tetapi, jauh di lubuk hatinya, Sari tahu, kegelapan yang mengintainya semakin mendekat, dan ancaman yang selama ini ia rasakan, sepertinya bukan lagi sekadar perasaan. Ketegangan semakin memuncak saat Sari harus menghadapi realita bahwa ancaman tersebut mungkin bukan hanya ketakutan dalam pikirannya. Semakin hari, tubuh Sari kian melemah tanpa alasan yang jelas. Meskipun masih berusaha tetap berjualan setiap pagi, wajahnya semakin pucat, dan lingkaran hitam mulai terlihat di bawah matanya. Setiap kali ia melayani pelanggan, tangannya terasa bergetar, dan pandangannya seringkali buram. Teman-teman serta para pelanggan mulai memperhatikan perubahan fisiknya, namun Sari hanya tersenyum tipis, berusaha menyembunyikan keletihannya. Malam itu, sesuatu yang lebih mengerikan terjadi. Sari merasakan suhu tubuhnya mendadak panas membara saat hendak tidur. Keringat dingin membasahi seluruh tubuhnya, dan kepalanya seperti dihantam beban yang tak tertahankan. Di tengah deraan panas itu, bayangan wajah Mbak Lina melintas di benaknya, dengan senyum yang janggal dan tatapan penuh kebencian. Dalam keterpurukan yang ia rasakan, firasat Sari tentang niat jahat Mbak Lina semakin kuat. Hatinya bergejolak antara ketakutan dan kemarahan yang tak bisa ia keluarkan. Malam semakin larut, dan rasa sakit di tubuhnya semakin menjadi-jadi. Sari akhirnya terbangun, tersentak oleh bayangan menyeramkan yang melintas dalam pikirannya. Dengan napas terengah-engah, ia duduk di atas ranjang, merasa seluruh tubuhnya seakan terikat oleh sesuatu yang tak kasat mata. Tatapannya terhenti pada cermin di kamar, di mana sosoknya terlihat seperti bukan dirinya sendiri, pucat, lemah, dan seolah berada di ambang kematian. Sari berusaha bangkit dan berjalan menuju dapur untuk minum. Namun, langkahnya terasa berat, seperti ada tangan tak terlihat yang menahan setiap gerakannya. Saat itulah, ia mendengar bisikan samar, seolah berasal dari balik jendela kamarnya. Suara itu terdengar seperti seseorang yang tertawa kecil, namun penuh ejekan. Sari menutup telinganya, mencoba mengabaikan suara itu. Namun bisikan tersebut semakin jelas dan menghantui telinganya. "Kamu sudah terlalu lama menghalangi jalan orang lain." Bisikan itu terdengar semakin nyata, membuat tubuh Sari menggigil ketakutan. Rasa takut yang luar biasa mendorong Sari untuk menceritakan semua yang ia alami pada keluarganya. Esok harinya, Sari mengumpulkan keberanian untuk berbicara dengan ibunya. Dengan air mata mengalir, ia menjelaskan tentang perubahan yang terjadi pada tubuhnya, mimpi buruk yang terus menghantuinya, dan ketakutannya terhadap Mbak Lina. Sang ibu terkejut dan berusaha menenangkan Sari, namun ia pun merasakan adanya sesuatu yang ganjil dalam cerita anaknya. Bersama-sama, mereka mencoba mencari cara untuk memahami dan memecahkan misteri ini. Tak lama setelahnya, keluarga Sari memutuskan untuk memanggil seorang dukun, berharap mendapatkan jawaban atas semua tanda-tanda aneh ini. Dukun tersebut, seorang pria tua yang sudah dikenal oleh warga setempat, memasuki rumah Sari dengan tatapan serius dan hati-hati. Setelah melakukan beberapa ritual, ia menghela napas panjang dan memandang keluarga Sari dengan tatapan yang penuh makna. "Energi hitam menyelimuti Sari," kata dukun itu dengan suara rendah. "Ada seseorang yang menginginkan kemalangan dan penderitaan untuknya." Pengaruh jahat itu begitu kuat, sampai-sampai mempengaruhi fisik dan pikirannya. Mendengar kata-kata dukun tersebut, Sari merasa semakin takut. Kini, apa yang selama ini ia curigai mulai terbukti. Teror yang ia rasakan bukan hanya bayangan, melainkan kenyataan yang datang dari seseorang yang memiliki niat buruk padanya. Ia menatap wajah dukun itu dengan ketakutan yang mendalam, sementara sang dukun hanya bisa menggelengkan kepala perlahan. Dengan pandangan yang semakin gelap dan tubuh yang semakin lemah, Sari merasakan kengerian yang menghantui dirinya semakin dalam. Ia kini mengerti bahwa nyawanya mungkin sedang terancam oleh kekuatan yang tak bisa ia lawan sendiri. Kondisi Sari terus memburuk, dan kesehariannya berubah drastis. Kini,
Ia lebih sering berbaring lemah di ranjang, jarang keluar rumah, bahkan tak lagi mampu berjualan. Orang-orang di pasar dan pangkalan dekat pasar mulai bertanya-tanya, kehilangan kehadirannya yang ceria. Di tengah keresahan itu, keluarganya hanya bisa menatap Sari dengan tatapan pilu dan kebingungan. Pada suatu malam yang kelam, Sari mengalami mimpi yang begitu nyata dan mengerikan. Dalam mimpinya, ia berada di tengah pasar yang gelap gulita. Angin malam bertiup kencang, membuat bayang-bayang pohon di sekitarnya bergoyang menyeramkan. Di kejauhan, ia melihat sosok Mbak Lina berdiri mematung, menatapnya dengan tatapan kosong namun penuh ancaman. Mbak Lina perlahan mendekat, dan suaranya yang terdengar dingin berbisik lirih. "Ini bukan tempatmu lagi, Sari." Suara itu menggema dalam kepalanya, seperti kutukan yang menggantung di udara. Sari terbangun dengan napas tersengal. Keringat dingin membasahi tubuhnya. Pikirannya berputar, dihantui rasa takut yang luar biasa. Ia menyadari bahwa hidupnya mungkin benar-benar dalam bahaya, dan kekuatan jahat yang menghantuinya semakin kuat. Dalam keterpurukan, ia berbisik pada ibunya, menceritakan mimpi itu dan memohon agar keluarganya menjaga dirinya. Namun, keesokan paginya, Sari ditemukan dalam keadaan lemas, bahkan tak mampu membuka mata. Napasnya terdengar tersengal, dan tubuhnya semakin dingin. Ibunya berusaha mengguncang tubuhnya, memanggil namanya berkali-kali, namun Sari hanya terdiam, dengan tatapan kosong yang seolah-olah telah menembus batas dunia ini. Keadaan Sari yang semakin kritis membuat keluarganya panik dan memutuskan untuk segera membawanya ke rumah sakit. Di tengah perjalanan, napas Sari semakin berat. Suasana di dalam mobil dipenuhi ketegangan dan kepanikan, sementara keluarganya hanya bisa menatapnya dengan cemas. Ibunya terus menggenggam tangan Sari, membisikkan doa dan berharap anaknya bisa bertahan. Namun, seiring berjalannya waktu, napas Sari semakin melemah, hingga akhirnya ia mengembuskan napas terakhirnya. Saat itu, suasana menjadi sunyi. Waktu seolah berhenti ketika mereka menyadari bahwa Sari telah meninggal dunia. Jerit tangis keluarganya menggema di dalam mobil, mencerminkan kehilangan yang begitu mendalam. Sang ibu memeluk tubuh Sari yang dingin, berusaha menerima kenyataan pahit bahwa putrinya telah pergi untuk selamanya. Kabar kematian Sari menyebar dengan cepat di kampung tersebut. Orang-orang terkejut, tak percaya bahwa gadis muda yang selalu ceria itu kini telah tiada. Berbagai desas-desus mulai beredar di masyarakat. Banyak yang merasa bahwa kematian Sari sangat tidak wajar. Bisik-bisik di pasar menyebutkan bahwa kematiannya mungkin disebabkan oleh sesuatu yang lebih gelap, bukan sekadar penyakit. Di antara mereka, terselip cerita-cerita mengenai guna-guna dan dendam yang mengerikan. Nama Mbak Lina kembali disebut-sebut, dan orang-orang mulai mengaitkan kepergian Sari dengan persaingan tak sehat di antara mereka. Sosok Mbak Lina kini semakin mencurigakan di mata warga, apalagi mengingat sikapnya yang sering menyindir dan iri terhadap kesuksesan Sari. Namun, keluarga Sari masih terpukul oleh duka yang mendalam, berusaha memahami dan menerima kenyataan tersebut. Mereka merasakan kekosongan yang tak tergantikan. Namun di saat yang sama, muncul keinginan untuk mencari tahu kebenaran di balik kematian putri mereka. Kematian Sari yang tiba-tiba membuat perkampungan itu gempar. Semua orang terkejut dan tidak percaya bahwa gadis yang dikenal baik hati dan ramah bisa meninggal dengan cara yang begitu misterius. Saat masyarakat mencoba memahami kejadian tersebut, muncul desas-desus yang membuat suasana semakin tegang. Orang-orang mulai memperbincangkan kemungkinan adanya guna-guna dalam kematian Sari, dan tidak sedikit yang mulai menyebut nama Mbak Lina sebagai sosok yang patut dicurigai. Mbak Lina, rekan usahanya, mulai menjadi bahan pembicaraan. Ia adalah penjual yang selalu terlihat iri dengan popularitas Sari. Mbak Lina sering mengeluh kepada orang-orang terdekatnya bahwa gorengannya kalah laku dibanding milik Sari. Beberapa pelanggan bahkan mengatakan bahwa mereka pernah mendengar Mbak Lina menyindir Sari secara langsung. Kini, setelah kematian Sari, bisik-bisik tentang kehadiran energi gelap mulai terdengar di sekitar kampung itu. Semakin banyak orang mengingat berbagai kejadian janggal yang terjadi pada Sari sebelum kematiannya. Seorang pedagang di pasar menceritakan bahwa beberapa hari sebelum Sari meninggal, ia melihat Sari sering melamun dan wajahnya tampak pucat.
Sari juga sempat mengeluh bahwa gorengannya kadang berbau aneh dan terasa pahit, meski ia sendiri tidak tahu dari mana asalnya. Beberapa orang mulai mengaitkan tanda-tanda aneh tersebut dengan ilmu hitam, terutama guna-guna. Di tengah kegemparan itu, keluarga Sari pun mulai merasa bahwa kematian Sari tidak wajar. Mereka mulai mendengar cerita dari tetangga dan teman-teman Sari yang merasa ada sesuatu yang ganjil. Akhirnya, setelah banyak pertimbangan, keluarga Sari memutuskan untuk mencari kebenaran. Mereka mendatangi seorang dukun yang terkenal mampu melihat hal-hal gaib dan mencari jawaban dari dunia tak kasat mata. Dukun tersebut tinggal di sebuah desa yang cukup jauh dari kampung mereka. Dalam suasana yang penuh dengan rasa ingin tahu dan was-was, keluarga Sari berangkat dengan harapan bisa mendapatkan jawaban. Sesampainya di rumah dukun, mereka disambut oleh suasana yang tenang namun penuh misteri. Sang dukun, seorang pria tua dengan wajah bijak, mendengarkan cerita keluarga Sari dengan seksama. Ia hanya mengangguk-angguk tanpa memberikan banyak reaksi, namun tatapannya tajam seolah bisa menembus jauh ke dalam kegelapan. Setelah mendengar cerita tersebut, sang dukun memejamkan mata dan mulai melakukan ritual sederhana untuk mencari petunjuk. Ruangan dipenuhi aroma dupa yang menyengat, dan suara-suara lembut dari mantra-mantra terdengar mengisi kesunyian. Setelah beberapa saat, dukun itu membuka mata perlahan dan menatap keluarga Sari dengan ekspresi serius. "Saya melihat sesuatu yang gelap yang pernah berada di sekitar Sari," katanya dengan suara yang dalam. "Ada energi jahat yang sengaja dikirimkan kepadanya, dengan niat menghancurkan kehidupannya." Mendengar penjelasan itu, keluarga Sari merasakan perasaan takut sekaligus duka yang semakin mendalam. Mereka bertanya siapa yang mungkin telah melakukan ini, dan apakah ada cara untuk mendapatkan keadilan bagi Sari. Sang dukun hanya memberikan petunjuk samar bahwa energi itu berasal dari seseorang yang merasa iri dan dendam pada Sari, seseorang yang sering berada di sekitarnya. Kata-kata dukun itu membuat pikiran keluarga Sari kembali pada sosok Mbak Lina. Meskipun tidak ada bukti kuat, desas-desus dan sikap Mbak Lina yang sering menunjukkan kecemburuan menjadi tanda yang semakin mencurigakan. Mereka tahu bahwa ini bukanlah bukti yang cukup, namun kebenaran tentang kematian Sari kini terasa semakin jelas. Desas-desus guna-guna yang beredar di kampung itu mulai berkembang liar. Masyarakat mulai menjauh dari Mbak Lina. Tatapan-tatapan sinis dan berbisik setiap kali ia lewat menjadi pemandangan yang biasa. Sementara itu, di tengah kampung, ada kecemasan yang terasa mencekam, seolah-olah teror kematian Sari membawa kutukan bagi siapapun yang mencoba melawan takdir dengan cara kotor. Setelah mendapatkan petunjuk dari sang dukun, keluarga Sari merasa harus menggali lebih dalam. Mereka tak ingin kematian Sari menjadi sekadar misteri tanpa jawaban. Rasa penasaran dan dendam bercampur dengan rasa duka, mendorong mereka untuk menguak kebenaran yang tersembunyi. Meski hati mereka berat, mereka memutuskan untuk kembali menemui dukun itu dan meminta bimbingannya agar roh Sari bisa tenang. Di malam yang sepi, mereka tiba di rumah sang dukun. Kali ini, sang dukun mengajak mereka melakukan ritual yang lebih mendalam untuk memanggil roh Sari. Mereka duduk mengelilingi dupa dan lilin-lilin kecil yang menyala redup. Asap dupa membubung ke udara, membentuk bayangan-bayangan samar di tengah ruangan yang temaram. Sang dukun memejamkan mata, menggumamkan mantra-mantra pelan namun intens. Setelah beberapa saat, suhu ruangan terasa berubah. Udara menjadi lebih dingin, dan bulu kuduk mereka berdiri. Sang dukun membuka mata dengan pandangan kosong dan berkata, "Roh Sari ada di sini bersama kita." Keluarga Sari terdiam, jantung mereka berdegup kencang, dan mereka merasa kehadiran yang tak kasat mata di tengah-tengah mereka. Lalu, suara dukun itu berubah menjadi lebih lembut namun jelas, seolah Sari berbicara melalui dirinya. Suara itu berkata, "Aku tidak bisa beristirahat dengan tenang. Ada dendam yang membuatku terikat di dunia ini." Air mata keluarga Sari mulai mengalir. Mereka bertanya siapa yang telah menyebabkan penderitaan ini, namun suara itu hanya memberikan petunjuk samar. Orang yang merasa tersaingi. Ia yang tidak ingin aku sukses. Suara itu terdengar penuh kesedihan, tetapi juga menyimpan kemarahan yang mendalam. Sang dukun kemudian memberikan saran kepada keluarga Sari untuk melakukan ritual pelepasan guna-guna agar roh Sari bisa tenang.
Mereka harus membawa barang-barang pribadi Sari ke lokasi di mana ia biasa berjualan gorengan, dan di sana mereka akan melakukan doa bersama. Sang dukun menjelaskan bahwa energi negatif yang menjerat Sari perlu dilepaskan di tempat itu agar bisa benar-benar terurai. Keesokan paginya, keluarga Sari membawa beberapa barang yang sering dipakai Sari saat berjualan. Mereka menuju pangkalan tempat Sari biasa berjualan, yang kini terasa sepi dan hampa tanpa kehadirannya. Di tempat itu, mereka menyalakan dupa dan lilin sambil berdoa. Suasana hening menyelimuti mereka. Hanya suara angin yang berhembus pelan dan derak-derak kecil dari bara dupa yang terbakar. Ketika mereka berdoa dengan penuh haru, seorang warga yang kebetulan lewat berhenti, memperhatikan dengan tatapan penasaran. Warga itu mendekat dan bertanya, "Ada apa ini? Kenapa kalian melakukan ritual di sini?" Ketika keluarga Sari menjelaskan, wajah warga itu berubah muram. Ia mengaku bahwa sejak Sari meninggal, banyak yang merasa suasana di pangkalan itu jadi lebih menyeramkan. Ada yang mendengar suara tawa kecil di malam hari, sementara yang lain melihat bayangan samar mirip Sari melintas di sana. Kisah-kisah dari warga ini semakin menguatkan tekad keluarga Sari untuk mendapatkan jawaban yang lebih jelas. Mereka merasa bahwa ini adalah tanda bahwa Sari memang masih terikat di tempat itu dan tidak bisa tenang. Setelah ritual selesai, mereka mengucapkan salam perpisahan kepada Sari, berharap bahwa dengan doa dan niat baik mereka, roh Sari bisa mencapai kedamaian yang selama ini terhalang oleh dendam dan kesedihan. Namun, meski ritual telah dilakukan, ada firasat bahwa kisah ini belum benar-benar berakhir. Keluarga Sari merasa lega, namun di dalam hati mereka masih ada kekhawatiran bahwa pelaku di balik semua ini belum mendapatkan hukuman yang setimpal. Mereka pun berharap keadilan akan datang, entah dari tangan manusia atau karma yang akan mengejar siapapun yang berbuat buruk. Setelah ritual pelepasan guna-guna dilakukan oleh keluarga Sari, ketenangan yang diharapkan tak sepenuhnya datang. Sebaliknya, di balik perasaan lega yang sempat menyelimuti keluarga, cerita-cerita tentang kehadiran Sari semakin sering terdengar. Beberapa warga mengaku merasakan kehadirannya atau bahkan mendengar suara samar yang menyerupai tawa khas Sari saat berjualan di pangkalan dekat pasar. Namun, ada satu orang yang merasakan ketakutan paling dalam, rekan usaha Sari, yang juga seorang penjual gorengan di tempat yang sama. Wanita itu, yang sebelumnya dikenal selalu ceria, kini tampak pucat dan murung. Di hari-hari setelah kematian Sari, ia sering berbicara sendiri, berbisik dengan suara ketakutan seolah ada sosok tak kasat mata yang mengintainya. Orang-orang di sekitar pangkalan mulai menyadari perubahan sikapnya. Jika dulu ia bersikap penuh percaya diri, kini ia sering tampak gelisah. Tatapan matanya kosong dan bibirnya gemetar. Bahkan saat hanya ditanya tentang hal-hal sederhana, wajahnya tak pernah lagi terlihat segar, seolah ada bayang-bayang gelap yang terus menghantuinya. Suatu malam, wanita itu tidak dapat tidur. Di tengah malam buta, ia merasa ada sesuatu yang menghampiri. Kamar yang biasanya terasa aman kini berubah menjadi mencekam. Angin dingin berhembus, dan bau dupa samar-samar tercium, mengingatkannya pada ritual yang dilakukan keluarga Sari di pangkalan beberapa hari lalu. Ia mencoba menutup mata, namun perasaan takut semakin mendalam. Dalam kegelapan, ia mendengar suara langkah pelan mendekat. Langkah itu terdengar jelas, berirama, seakan menghitung mundur ke arah ranjangnya. Hatinya berdegup kencang, dan ia mulai berbisik pada dirinya sendiri, mencoba meyakinkan bahwa semua ini hanyalah ilusi. Namun, sekujur tubuhnya kaku ketika ia mendengar suara lembut berbisik di telinganya. Suara yang sangat ia kenal, suara Sari. "Aku kembali untuk menagih balasan." Suara itu berbisik pelan namun penuh amarah. Wanita itu menjerit dalam ketakutan, bangkit dari tempat tidur, dan berlari ke sudut kamar sambil berusaha menutup telinga. Namun suara itu tak kunjung hilang, malah terdengar semakin jelas dan dekat. Dalam ketakutan yang tak tertahankan, ia merasakan pandangan samar tentang sosok Sari, berdiri di sudut ruangan dengan tatapan tajam dan senyum yang menghantui. Ketakutan ini menjadi semakin nyata dan terus menghantui setiap malam. Dalam keputusasaan, wanita itu akhirnya mengaku kepada seorang teman dekatnya bahwa ia telah melakukan guna-guna terhadap Sari karena merasa cemburu pada kesuksesan Sari yang lebih disukai pelanggan. Ia menyesal,
namun merasa bahwa semua ini sudah terlambat. Temannya hanya bisa menatapnya dengan bingung, tak tahu apakah harus mempercayainya atau menganggapnya gila. Kegelisahan wanita itu semakin parah, sampai ia tak lagi sanggup untuk berjualan. Tubuhnya semakin kurus dan wajahnya kian pucat, tampak jauh lebih tua dari usianya. Bisikan dan bayangan Sari terus menghantui hari-harinya, membuatnya tak pernah bisa beristirahat dengan tenang. Wanita itu menyadari bahwa ini adalah karma atas perbuatannya, tetapi tak ada lagi jalan untuk kembali. Kisah tentang dirinya menyebar di antara para pedagang dan pelanggan di pasar. Mereka mulai berbicara dengan nada simpati, tetapi juga dengan ketakutan. Semua orang menyadari bahwa apa yang ia alami bukanlah hal biasa. Ini adalah pembalasan yang datang dari dunia yang tak kasat mata, dari seorang gadis yang meninggal dengan ketidakadilan. Di tengah keterpurukannya, rekan usaha Sari yang dilanda ketakutan mendalam semakin tersiksa oleh kehadiran yang tak kasat mata itu. Setiap kali malam tiba, ia merasa semakin didekati oleh sosok Sari yang menatapnya dengan mata penuh dendam. Tidak hanya itu, suara-suara sumbang sering terdengar di rumahnya, seakan mengejek atau menuntut penyesalan darinya. Pada suatu malam yang sangat sunyi, ketakutan wanita itu mencapai puncaknya. Ia tidak lagi merasa aman bahkan di dalam kamarnya sendiri. Tepat saat tengah malam, ia terbangun karena terdengar bunyi langkah kaki mendekat. Kali ini lebih berat, lebih nyata. Terasa seolah-olah suara itu berasal dari ruang depan rumahnya, perlahan menuju kamarnya. Ia tidak berani bergerak, hanya bisa mematung sambil menahan napas dan menunggu kengerian berikutnya. Tiba-tiba, pintu kamarnya terbuka dengan suara yang melengking. Dalam kegelapan, ia bisa merasakan sosok yang akrab namun penuh kemarahan berdiri di hadapannya. Sosok Sari, dengan mata tajam dan wajah yang pucat. Sari berdiri di sana, menatapnya tajam, tidak berbicara tetapi ekspresinya seolah berkata banyak hal. Dalam ketakutannya, wanita itu akhirnya tak mampu lagi menahan beban dosa yang ia sembunyikan. Dengan tubuh gemetar, ia mulai menangis dan memohon ampun, berbicara pada sosok Sari di hadapannya. "Maafkan aku, Sari," katanya terisak, mengakui perbuatannya dengan penuh penyesalan. Ia mengakui bahwa rasa iri terhadap kesuksesan Sari membuatnya melakukan guna-guna agar Sari jatuh sakit dan pelanggannya beralih kepadanya. Namun, ia tak pernah membayangkan perbuatan itu akan merenggut nyawa Sari. Sari tetap diam, namun ekspresinya berubah menjadi sedikit lebih tenang. Dalam kepasrahannya, wanita itu memohon agar dirinya dibebaskan dari kutukan dan teror yang menghantuinya. Ia rela dihukum asalkan bisa terbebas dari rasa bersalah dan ketakutan yang tak pernah berhenti menyiksanya. Pada saat itu, sosok Sari menghilang perlahan, meninggalkan ruangan dalam kesunyian. Wanita itu terisak-isak, merasa seolah sebagian beban telah terangkat. Sejak malam itu, hidupnya tak lagi sama. Meski penyesalannya sudah terucap, masyarakat di sekitar sudah mulai mengetahui bahwa dialah yang bertanggung jawab atas kematian Sari. Desas-desus menyebar di kalangan para pedagang dan pembeli di pasar. Nama wanita itu menjadi buah bibir, dan semua orang mulai menghindarinya. Kehidupan sosialnya hancur, dan ia terpaksa meninggalkan usaha yang selama ini menjadi sumber penghidupannya. Terasing dari masyarakat, ia akhirnya meninggalkan kota itu dalam kesendirian dan ketakutan yang masih membayangi. Walau ia telah pergi dari kota tersebut, kutukan itu sepertinya tidak benar-benar meninggalkannya. Bayangan Sari terus menghantuinya dalam bentuk mimpi buruk dan gangguan-gangguan yang tak bisa ia jelaskan. Hidupnya menjadi lingkaran siksaan yang tak pernah usai, seolah menjadi pembalasan abadi atas dosa yang pernah ia lakukan. Kepergian rekan usaha Sari dari kota seharusnya menjadi akhir dari kisah ini, namun ternyata ketakutan dan trauma yang ia bawa tak mudah terhapus. Ia hidup terasing di desa kecil yang jauh, berharap bisa melupakan perbuatannya. Namun, sosok Sari tetap menghantui, membayang di setiap sudut dan menyergap di setiap mimpinya. Seolah kemanapun ia pergi, dosa itu terus menempel seperti bayang-bayang gelap. Di tempat barunya, ia mulai mengalami lebih banyak kejadian aneh. Barang-barang di rumahnya kerap berpindah sendiri, suara langkah kaki menggema di lorong-lorong rumah, dan tiap malam ia mendengar bisikan lirih yang memanggil namanya dengan suara Sari. Ia bahkan mencoba mencari pertolongan dari dukun setempat,
namun tak ada yang berhasil mengusir sosok yang terus membayangi hidupnya. Malam itu, ketika hujan deras mengguyur dan petir bersahutan, wanita itu terduduk sendirian di sudut rumahnya, mengingat setiap kesalahan yang telah ia perbuat. Ia merasa hidupnya sudah tak berarti lagi. Ketika petir menyambar dan lampu mati seketika, wanita itu berlari ketakutan ke kamarnya, mengunci pintu sambil gemetar. Namun, di tengah kegelapan, ia mendengar suara langkah kaki yang mendekat lagi. Kali ini lebih jelas, lebih nyata. Setiap detaknya terasa seperti jarum yang menusuk kulitnya, membawanya lebih dalam ke jurang ketakutan. Tiba-tiba, pintu kamarnya terbuka. Di depan pintu, sosok Sari berdiri dalam balutan putih. Tubuhnya kaku namun matanya menatap tajam penuh amarah. Kali ini, tatapan itu lebih menusuk, dan wanita itu tahu bahwa ia tidak akan bisa lari lagi. Dalam keputusasaannya, ia hanya bisa memohon ampun, tetapi kata-katanya terhenti di tenggorokan. Sari melangkah maju, mendekatinya perlahan. Udara di dalam ruangan terasa semakin dingin, menyesakan, seolah setiap inci tubuhnya ditarik ke dalam kegelapan. Sari berhenti tepat di depannya, memandangnya dengan penuh kekecewaan. Tidak ada suara, hanya tatapan penuh makna yang seolah berkata bahwa penyesalan sudah terlambat. Keesokan harinya, tetangga yang tinggal di dekat rumah itu menemukan wanita tersebut tergeletak di lantai dengan wajah pucat dan mata yang terbuka lebar. Tidak ada tanda kekerasan, tetapi ketakutan terpatri jelas di wajahnya, seolah ia mengalami sesuatu yang sangat mengerikan sebelum ajalnya tiba. Masyarakat di desa itu akhirnya mengetahui kisah hidup wanita tersebut dan perlahan-lahan menghubungkan kematiannya dengan peristiwa yang terjadi bertahun-tahun lalu di kota asalnya. Kisah tentang guna-guna yang berbalik arah dan memburu pelakunya menjadi legenda yang diwariskan dari mulut ke mulut. Masyarakat percaya bahwa dendam dari arwah Sari terus menghantui pelakunya hingga akhir hayatnya. Kematian yang misterius itu mengakhiri cerita tragis yang kelam. Namun, nama Sari tetap menjadi peringatan bagi siapa saja yang mendengarnya, bahwa perbuatan jahat selalu meninggalkan jejak, dan terkadang, dosa yang tak tertebus akan menghantui pelakunya hingga akhir hayat. Teror di balik kematian Sari, penjual gorengan, membawa kita menelusuri kelamnya rasa iri yang berujung pada tragedi. Sari, seorang gadis dengan kehidupan sederhana, menjadi korban dari ambisi dan dendam tersembunyi. Namun, dunia tidak pernah melupakan kebenaran. Meskipun pelakunya sempat merasakan kemenangan, karma akhirnya membawanya ke titik kehancuran yang tak terelakkan. Cerita ini adalah pengingat bahwa setiap tindakan membawa konsekuensinya sendiri. Dalam budaya yang kental dengan mistisisme, guna-guna menjadi simbol dari keputusasaan dan kegelapan hati manusia. Tetapi, pada akhirnya, energi negatif itu seringkali berbalik pada pelakunya. Bagi kita yang mendengarkan kisah ini, ada hikmah yang bisa diambil. Jagalah hati dari iri dan dendam. Dunia ini mungkin terlihat luas, tetapi dalam kenyataannya, setiap kebaikan dan keburukan yang kita lakukan akan selalu kembali pada diri kita sendiri. Semoga kita senantiasa terhindar dari pikiran buruk yang bisa merusak hidup kita dan hidup orang lain. Kisah ini akan terus hidup dalam ingatan, mengingatkan bahwa di balik kehidupan sehari-hari yang tenang, ada rahasia-rahasia yang mungkin tak terlihat, dan di sana, karma selalu menunggu untuk memberi balasan yang setimpal.